Gong Facai teman-teman, selamat Imlek buat teman-teman yang ngerayain. Dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian untuk make up look Imlek yang bener-bener sangat amat simple. Gue ambil foundation dari NARS Radiant Longwear Foundation dan pakainya tuh bener-bener sangat amat sedikit karena kulit gue ini kering, udah gitu mature, banyak banget yang namanya wrinkle, banyak banget yang namanya kerut-kerut sana sini ya. Jadi gue pakein itu sangat amat sedikit. Nah kalau misalkan kalian belum tahu, untuk si foundation dari NARS ini, dia satu pompanya itu bener-bener sangat amat sedikit. Nggak tahu kenapa, tapi ya gue selalu cari cara gimana untuk supaya hasilnya bisa bagus, bisa flawless di atas kulit gue yang sudah mature. Jadi gue ambil satu pompa itu, gue ratakan menggunakan jari ke seluruh wajah gue untuk bikin dia bener-bener melt, bener-bener menyatu dengan kulit wajah gue. Baru gue blend menggunakan spons. Ini sponsnya gue pakai dari iMagic, murah meriah tapi bagus banget ya. Dan kenapa gue harus ngeblend dulu menggunakan jari baru menggunakan foundation. Kalau di video sebelumnya kalian lihat gue menggunakan foundation atau menggunakan BB cream itu langsung dicampur dengan penggunaan sunblock. Tapi ini sekarang gue udah pakai semua skincare gue, udah pakai sunblock gue, baru kemudian gue pakai foundation. Nah, kalau misalkan kalian punya masalah dengan penggunaan foundation yang kayaknya terlalu tebal, nanti hasilnya tuh jadi cakey gitu ya, dan kalian pengen hasil foundation yang benar-benar flawless. Ini adalah tips yang bisa gue kasih, yaitu pakai dulu menggunakan jari, ratakan bener-bener rata, bener-bener rapi, bukannya yang asal-asalan gitu, supaya nanti pada saat kalian ngeblend foundation menggunakan spons, itu cuma diratain, tapi tidak diserepin atau tidak dimakan foundationnya sama si sponsnya. Jadi tipsnya adalah gunakan foundationnya itu sedikit, ratain, rapihin di atas kulit wajah kalian, baru rapihin lagi menggunakan spons. Supaya apa? Satu, penggunaan foundation yang gak terlalu banyak, foundationnya gak kebuang-buang, foundationnya juga gak nyerap ke sponsnya, dan hasil di wajah itu sangat amat flawless. Udah gitu jadinya ringan, untuk coveragenya udah cukup, nggak terlalu banyak. Karena khusus untuk gue pribadi, gue nggak terlalu suka coverage foundation yang terlalu tebal, karena gue pengen masih bisa ngeliatin si kekurangan-kekurangan di wajah gue, supaya nanti hasil dari foundation atau make upnya itu lebih ke yang natural, nggak terlalu tebal gitulah teman-teman ya. Jadi gue pastiin gue meratakannya sudah baik, gue ngeblendnya itu bener-bener sudah rata. Jadi jangan sampai kalian ngeblend itu terlalu cepet, jadi kayak buru-buru gitu, karena nanti hasil dari foundationnya bakalan nggak bisa merata dan tidak flawless. Nah untuk kali ini gue pakai Fix and Conceal dari LT Pro. Ini memang kurang terang ya, seperti kalian lihat. Untuk narsnya ini gue pakai warna gobi ya, jadi dia memang satu tingkat lebih terang. Dan foundation lagi, concealernya ini masih terlalu gelap. Jadi akhirnya gue campurin concealernya itu untuk khusus nge-highlight bagian-bagian yang seperti kalian lihat di sini. Gue campurin menggunakan SK Flawless Liquid Concealer, nomornya atau namanya Vanilla. Jadi gue campurin biar nggak terlalu yang terang-terang banget gitu kan. Terus selain itu bisa ngasih highlight di center wajah gue atau di bagian-bagian dimana gue menggunakan concealer. Jadi gue pakai concealer itu bukan untuk kayak menutupi bagian under eye gue banget, tapi gue lebih ke nge-highlight. Itu alasannya kenapa gue pakainya itu di bawah mata tapi nggak terlalu deket ke last line bagian bawah mata gue, karena bagian bawah mata gue itu banyak keriput ya teman-teman. Udah gitu kan sering gerak tuh bagian mata, jadi akhirnya nanti bakalan keriting. Jadi gue memilih untuk menghindari bagian yang bakalan keriting untuk penggunaan concealer. Nah untuk di bagian bridge of my nose atau tulang hidung gitu kan, seperti bagian antara alis, dagu, itu lebih ke fungsinya adalah supaya fitur yang ada di wajah gue yang dimana gue menggunakan concealer ini dia lebih nampak
lebih jelas, lebih kelihatan. Fungsinya adalah untuk bisa ngasih sedikit ilusi bahwa wajah gue ini lebih tirus, atau istilahnya gue bisa menyembunyikan bagian rahang gue yang kelihatan banget kotak ya. Nah, untuk nyetingnya gue pakai Maybelline Fit Me 05 Loose Setting Powder, dan gue tap dulu bagian bawah mata gue, walaupun bagian bawah mata gue tadi kan seperti kalian tahu gue nggak terlalu ngasih concealer ke bagian situ, dan intinya bagian-bagian yang bakalan creasing itu selalu gue tap dulu atau gue ratakan supaya tidak nambah creasing pada saat gue pakein powder. Nah, untuk setting powdernya gue coba pakai di tear dot area seperti kalian lihat, dan di bagian outer corner bagian bawah mata gue. Karena kenapa? Gue menghindari bagian bawah mata supaya tidak ada creasing, karena pada saat gue menggunakan powder, apalagi kalau terlalu banyak, nanti bagian situ ya, bagian bawah mata gue itu bakalan jadi kelihatan kering, udah gitu creasing terus kelihatan berat. Nah, khusus di bagian eyelid atau kelopak mata ini memang powdernya lumayan banyak, karena gue nggak mau ada creasing di bagian lipatan mata gue, dan gue juga bawa setting powdernya ke bagian alis untuk mempermudah penggunaan pensil alis, karena biasanya kalau nggak disetting ini kan licin nih setelah penggunaan foundation. Nah, disetting itu dia bakalan bikin si pensil brow-nya ngegrip, bakalan bikin nyata warnanya walaupun kalian pakai pensil alis yang nggak terlalu nyata. Gue juga powderin bagian antara alis ini karena sering banget creasing, juga bagian tulang hidung gua. Nah, untuk penggunaan si setting powder dari Maybelline ini bener-bener juara banget ya teman-teman. Khusus di bagian T-zone gua kan sangat amat berminyak nih ya. Jadi kalau gua pakai powder sebanyak itu, hanya di bagian tulang hidung gua, dia bener-bener bisa bikin awet make up gua, nggak tembus minyak walaupun gua bawa tidur. Biasanya gua kan tidur siang ya, sama seperti di bagian bawah atas bibir gua seperti ini, dan di bagian dagu juga berminyak gitu. Itu dia benar-benar nahan banget. Jadi mungkin kalian bisa coba pakai trik ini ya, menggunakan foundationnya seperti apa dan bagaimana, dan seperti ini juga foundationnya. Untuk powder di bagian perimeter, karena perimeter gue ini kan kering ya teman-teman, tapi gue tetap perlu untuk ngasih powder di bagian perimeter gue. Gue pakai SK Flawless Powder Foundation warnanya vanilla. Ini warnanya lumayan terang, tapi enggak yang terlalu terang banget seperti warna vanilla yang ada di concealernya. Nah, gue ambil powdernya itu, gue pakein di bagian perimeter wajah gue sangat amat sedikit. Jadi fungsinya adalah untuk nyeting, supaya si foundationnya itu dia nggak nempel kemana-mana, dia nggak gerak, dia juga nggak lengket di bagian wajah gua. Karena kalau misalkan kalian penasaran, nanti gue bakalan sharing best of the best dari skincare gue 2021 yang bener-bener bikin kulit gue jadi lembab dan nyaman banget, juga bisa menghasilkan make up yang flawless ya teman-teman. Apa make up flawless itu? Make up flawless itu dimana wajah kalian, walaupun kalian punya dua jenis kulit seperti gue, T-zone berminyak dan perimeter ini kering, gue tetap bisa menghasilkan bagian kulit gue yang kering itu tetap lembab, dan bagian kulit gue yang T-zone ini berminyak tetap bisa nahan minyaknya ya. Jadi seperti ini gue pakai powdernya, bagian luarnya itu bener-bener sangat amat sedikit ya. Terus tadi kalau misalkan kalian penasaran kok bagian bawah matanya nggak dipakein, iya jadi gue sangat amat menghindari powder di bagian bawah mata gue, jadi kalian bisa lihat nanti bagian bawah mata gue masih kelihatan ada cahaya. Nah, untuk alis, karena untuk makeup ini kan bener-bener sangat amat simple nih. Gue pengen ngasih lifted eyes gitu loh. Ya karena ini untuk acara Imlek, jadi gue pakai pensil alisnya. Ini dari Something Brow Matters namanya. Warnanya dark brown, dan gue pakein itu lebih tajam archnya untuk alisnya kali ini, karena ya itu dia, gue pengen kelihatan make upnya itu walaupun dia sederhana tapi kelihatan lifted gitu loh, kelihatan naik banget matanya gitu ya, jadi kelihatan tajam. Dan diusahakan untuk penggunaan pensil alis, kalau gue di sini walaupun si Brow Matters dari Something ini kan nggak terlalu yang pigmented gimana ya,
Tapi seperti kalian lihat, tadi setelah gue pakai foundation, gue setting sangat amat sedikit powdernya di bagian alis. Warnanya bener-bener langsung keluar banget dan langsung jelas ya. Kalian bisa lihat nih di sini. Terus udah gitu, gue tetap rapihin lagi dan pastinya gue nggak terlalu banyak menggunakan si pensil alis ini. Jadi gue ini pakainya bener-bener sangat amat ngambang. Jadi ngambang aja tuh warnanya udah langsung keluar ya, seperti kalian lihat di sini. Nah, untuk nyeting si bagian bulu-bulu alisnya gue pakai SK Freeze Tinted Brow. Ini warnanya yang top. Jadi gue pakein warnanya yang satu tingkat lebih terang daripada bulu alis gue supaya tampilannya itu nggak terlalu harsh atau nggak terlalu yang tajam banget sangar gitu loh teman-teman. Nah ini 02 ya dari Bare and Bliss. Blush onnya gue pakein di bagian pipi tapi gue tepuk-tepuk. Karena apa? Kenapa nggak langsung digeser gitu ya, nggak langsung digesek-gesek biasa seperti kalian digesek-gesek lagi. Iya dibaurkan ya, nggak langsung dibaurkan seperti kalian biasanya pakai blush. Karena bagian perimeter gue ini kan nggak terlalu banyak pakai powder ya teman-teman seperti kalian lihat tadi. Jadi dia masih agak sedikit lembab. Nah kalau misalkan kalian pakai blushnya langsung dibaurkan, itu bakalan ninggalin jejak blush yang enggak merata. Nah ini tips yang berikutnya adalah gue biasanya gue tap-tap aja. Jadi lebih ke memberikan dulu produknya gitu kan. Baru sedikit banget agak sedikit gue blend tapi enggak yang bener-bener ngeblend yang digosok-gosok di drag ke sana ke sini gitu kan. Di tap aja itu udah cukup. Dan untuk Bare and Bliss ini walaupun pakai sedikit itu seperti kalian lihat ya, ini tinggal diratain aja, tinggal di tap-tap aja tuh udah cukup, udah bikin cakep, udah bikin flash yang nggak terlalu banyak dan tetap ngasih tampilan yang natural dan nggak pucat kalau menurut pendapat gue gitu. Coba komen deh menurut pendapat kalian gimana sih blush on dari Bare and Bliss ini kalau ada yang udah pernah nyoba. Nah ini ada highlight dari Cemadu nomornya 01, gue pilih yang warna putihnya aja karena dia kan ada 3 warna ya, ada yang warnanya gelap banget, sedang sama paling terang. Gue pakai warna yang paling terang di bagian belek artis atau di bagian tear dot area, di bagian highest point dari hidung gue yang sudah di uh, apa itu di kontur ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran cara bikin hidung mancung seperti apa, kalian nonton aja ya di video sebelumnya, oke? Dan gue pakein juga di bagian antara alis untuk ngasih ilusi hidung gue lebih mancung gitu ya. Juga gue highlightin di bagian cupid's bow seperti biasa. Di bagian tulang pipi gue ratain. Ini bener-bener sih Cemadu ini bagus sih, pakai banget. Kalian bisa lihat dia tuh ngasih efek basah gitu, jadi nggak kelihatan powdery, bukan si highlighter yang kelihatan glitter-glitternya, tapi ini bener-bener kelihatan basah karena partikelnya itu bener-bener sangat amat halus ya. Dan gue di video kali ini nggak pakai yang namanya kontur di bagian wajah gue, nggak ada yang namanya bronzer karena gue pengen bikin simple makeup look. Nah berikutnya gue nggak bisa dulu sharing ya, ini kalian bisa lihat nggak sih untuk eyelinernya ini, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini nggak ada potongan pada saat gue menggunakan eyeliner ya, jadi sengaja banget karena gue pengen tahu untuk diri gue juga seberapa bagus si eyeliner ini. Tapi ya itu dia, gue cuma pakai eyeliner tuh cuma beberapa detik dan langsung jadi, langsung bagus. Untuk eyelinernya ya itu gue bikinnya yang bener-bener sangat amat besar karena gue pengen ngasih ilusi mata gue lifted ya. Seperti tadi gue kasih tahu bahwa untuk alisnya juga gue bikin archnya tinggi banget archnya. Dan untuk bagian alisnya untuk bagian eyeliner sorry, itu gue juga bikinnya lumayan besar karena gue pengen ngasih lifted eyes itu ya, ilusi bahwa mata gue lebih naik ke atas gitu, bener-bener wing eyelinernya bener-bener gede gitu ya. Nah berikutnya setelah gue bikin wing itu gue ambil false lashes dari Up
and last. Dan gue langsung pakein, jadi walah ini dia hasilnya. Ini cakep banget sumpah. Jadi gue pairing menggunakan si eyeliner atau wing eyelinernya seperti ini tuh cakep banget ya teman-teman, pas banget. Untuk tight lining gue pakai dari MAC, ini retractable eyeliner warna hitam. Dan untuk maskaranya gue pakein hanya bener-bener di bulu matanya aja, jadi false lashes-nya nggak gue tambahin maskara. Ini dari PC Make It Glow ya. Dan untuk bibir gue pengen ngasih tampilan yang tetap seger walaupun nggak terlalu banyak produk yang ditempelin di wajah, nggak ada eyeshadow seperti kalian lihat ya, tetap kelihatan simple dan ya nggak natural banget, tapi gue pengen juga ngasih tampilan bibir yang lebih ke seger gitu ya. Ini dari Bare and Bliss, ini warnanya peach round namanya, dan gue pakein aja di bagian bibir gue. Terus untuk warna peach round ini khususnya yang punyanya si Bare and Bliss, dia itu bener-bener tipis ya, jadi bukan tipe lipstick yang tebal ya, jadi mirip-mirip ke lip gloss tapi dia itu matte ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Dan walaupun gue pakein banyak tetap sangat amat ringan. Oke, jadi ini dia hasil akhirnya teman-teman. Menurut pendapat kalian gimana? Kalau misalkan ada masukan kalian bisa kasih masukan, tulis komen di bawah, dan kita bakalan ketemu lagi ya di video gue lainnya. Dan kalau misalkan kalian penasaran basic skincare-nya ya, basic skincare-nya seperti apa dan bagaimana, cek di video besok. Oke, kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.